Permisi Kak. Silakan. Iya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Hari ini sehat sih, tapi ya sehat sih, Terus, tapi tapi apa? ya fisiknya sehat, tapi kayak tau lah Kak, semester akhir gimana. Ada keluhan apa? Hmm, Sebenarnya tuh kan skripsiku udah selesai ya. Ini nggak apa-apa kan aku cerita tentang skripsiku? Nggak apa-apa, itu kan hak kamu mau cerita. Oke. Jadi tuh kan skripsiku tuh sebenarnya udah selesai. Bukan udah selesai, tapi hampir selesai gitu. Sampel aku juga nggak lambat-lambat banget. Bahkan sekarang tuh ada temen yang belum sempro loh Kak. Tapi circleku tuh rata-rata udah pada penelitian. Terus bahkan udah ada yang ACC dosen 1, dosen 2. Tinggal sidangnya gitu loh Kak. Sedangkan aku sendiri-sendiri belum, jadi kan kayak aku cemas ya, kayak aku kayak nggak punya teman gitu loh. Sedangkan aku sama mereka tuh udah dari maba kita bareng-bareng terus bertujuh, sampai sekarang juga bareng-bareng terus, tapi aku yang paling lambat gitu loh. Dan aku takut nanti kalau aku udah lulus, kalau mereka lulus duluan aku bakal sendiri. Soalnya mereka masih ada pun aku ngerasa kayak aku sendirian banget sih, teman-temanku udah duluan gitu. Dengan aku belum, jadi tertinggal, kayak ngerasa tertinggal gitu loh. Iya gitu. Terus? Ya gitu sih, aku lagi coba kejar mereka yang mau sembas gitu. Tapi kayak mustahil gitu, apalagi kan aku penelitiannya tuh pas objek penelitianku tuh sedang tidak pas nggak jalan, mereka lagi libur gitu loh, kira-kira bisa nggak ya? Jadi aku cemas, takut aku kesalip lagi. Rasanya kan nggak enak ya kalau misal aku sempro duluan, tapi yang sempro setelahku itu dia sembahas duluan atau sidang duluan, kan rasanya iri gitu kan, nggak terima gitu. Ya itu sih, kayak aku masih nggak terima aja. Ya, Dan takut. Wajar nggak sih kalau kayak gitu? wajar sih, ngerti sih. Saya juga ngerti sih gimana rasa takutnya, rasa pasti kalau tertinggal itu pasti memang punya rasa khawatir sendiri ya gitu. Paham sih, Takut sendiri. Terus kayak ya nggak enak kan Kak kalau sendirian tuh. benar-benar. Orang dari maba tuh kita bareng-bareng, masa tertinggal gitu. Terus aku juga ngerasa aku tuh nggak bad banget lah dari ketujuh temanku itu, tapi kenapa kok aku tertinggal sih gitu. Kayak apa aku seburuk itu? Nah, dari yang diceritain tadi, ada nggak sih kayak penyebabnya gitu loh, penyebab spesifiknya kenapa kok bisa kayak gitu? Apa karena kamu karena ketakutan aja gitu loh, kan pasti ada penyebabnya juga ada kan gitu loh. Penyebab telatnya maksudnya Kak? Nggak, penyebab kayak kamu stuck di situ terus gitu loh, rasanya kan kamu rasanya stuck di situ terus kan gitu loh, kayak kekejar terus penyebabnya itu ya ada nggak penyebab tersendiri gitu loh? Ya, kalau ngerasa terkejar, bukan ngerasa terkejar tapi ngerasa tertinggal, ya karena emang progres skripsiku tuh lambat banget dari mereka. Lambatnya itu karena ada kesulitan tersendiri atau gimana? Aku ngerasanya emang dari aku sendiri sih, kayak dari diri sendiri. Iya, soalnya kan aku tipe orang yang kalau ngerjain skripsi tuh harus punya skemanya dulu. Bukan skema, tapi apa ya, reng-rengan, kayak aku harus kemana nih nanti habis ini, terus paragraf 1 bahas apa, paragraf 2 bahas apa, terus nanti pembahasan, terus instrumen tuh nanti gimana biar gampang, dan itu tuh aku tulis manual dulu baru aku ketik, jadi kan itu butuh waktu yang lama ya. Terus udah gitu aku tuh tipe orang yang
pemikir dan mikirnya tuh nggak sat gitu loh, jadi lama mikirnya lama. Nah itu yang bikin aku lambat dari teman-temanku, kayak mungkin itu sih. Jadi kayak aku membutuhkan lebih banyak waktu untuk membuat satu paragraf dibandingkan mereka. Kayak misal aku buat satu paragraf itu butuh 7 jam, sedangkan mereka cuma 1 jam gitu. Dan aku ya masih nggak terima itu sih itu. Terus ada lagi loh kayak ini setelah sempro tuh aku ngerasa skripsiku tuh bukan skripsi yang aku mau. Jadi kan setelah sempro tuh aku kayak dikasih arahan gitu kan sama dosen pengujiku, kayak baiknya ini mbak, baiknya ini mbak gitu. Yang tadinya aku analisis kendala, jadinya malah aku suruh analisis implementasi gitu. Jadi kan aku harus mengubah latar belakang lagi, aku harus mengubah kajian pustaka lagi, aku harus nentuin metode juga yang pas tuh gimana. Kan itu rada capek, dan tahu sendiri kan kak, kalau misal kita ngerjain sesuatu tanpa, maksudnya kayak ngerjain sesuatu yang bukan keinginan kita tuh rasanya iya benar. nah, Kurang itu, serap gitu iya, ya. jadi aku ngerjain skripsi itu juga di sisi lain yang penting selesai, di sisi lain juga aku pengen bagus, tapi di sisi lain juga gimana aku mau bagus, orang ini juga bukan mauku gitu. Aku masih nggak terima, dan sampai saat ini pun kayak aku ngerjain masih setengah-setengah gitu. Nah mungkin itu yang bikin aku lambat dan tertinggal. Terus juga mungkin ya ini karena aku berorganisasi juga, sedangkan teman-temanku enggak. Terus kayak mungkin manajemen waktuku ya nggak bagus, tapi tuh gitu. Oke. Tadi kan kamu bilang yang terkait organisasi, kalau organisasi itu udah selesai atau emang masih sampai sekarang masih gitu organisasi kalau itu? Organisasi sebenarnya kalau struktural itu udah nggak ngurusin ya, jadi aku tetap bukan eksekutornya sekarang. Aku kayak cuman pengawas aja, satuan pengawas internal gitu. Walaupun aku nggak ngerjain proker yang baksos atau apa gitu enggak, tapi aku tetap mantau panitianya, dan aku harus ngeval gitu. Kayak aku nggak konsep tapi aku harus datang, jadi tetap masih ada ngurus-ngurusnya sih, walaupun aku nggak datang ke lapangan. Yaitu sih tetap malah banyak pikiran di belakang kan, walaupun aku jarang muncul di lapangan gitu. Dan itu lumayan nguras waktu sih buat aku yang terlalu pemikir. Capek kan. Tapi kalau untuk organisasi sendiri itu ya, itu kan pasti banyak teman-temannya gitu. Apa cuma kamu yang ngurusin gitu di bidang itu apa gimana? Iya, dan temennya, dan organisasi itu juga jadi apa ya, healingku juga sih di sana. Berarti itu organisasi nggak jadi masalah gede dong di bagian dari skripsimu? Yes, enggak, tapi kalau buat mental sih enggak, cuman ngambil waktunya itu loh, maksudnya ngabisin waktuku lumayan banyak. Soalnya sekali keluar atau sekali mikir tuh harus sehari full mikirin organisasi. Walaupun di sana ada doiku ya, tapi ya gimana lagi. Ya itu Nggak apa-apa udah. ya, mungkin salah satu Iya. alasan aku nggak terlalu terbebani di organisasi gitu. Oh iya, itu malah bagus dong kan, karena itu udah usaha kamu buat biar nggak terlalu kepikiran di skripsi, meskipun memang apa kayak masih kurang, kayak tertinggal tadi bilang. Cuman kan kita sebagai manusia kan juga butuh namanya healing kan gitu loh. Mungkin karena mungkin salah satu dari healingnya kamu itu tadi ya organisasi, terus ketemu sama doi itu bisa. Itu nggak apa-apa banget malah. Emang nggak kayak apa-apa, gitu. Nggak bener. apa-apa, sesekali gitu kan. Nggak, organisasi kan nggak 24 jam kan, terus juga nggak dalam 1 minggu itu nggak full kan gitu loh. Itu nggak apa-apa sih kalau menurut aku. Cuman ya baiknya
sesuai hati kamu juga gitu. Iya Kayak sih. gimana, terus ya udah kayak gitu sih menurutnya aku. Terus ada lagi tadi yang apa ya, yang skripsi nggak sesuai sama Kepengenanku. keinginannya kamu gitu. Nah itu kamu udah nyoba belum, kayak misal enggak maunya aku ini gitu loh ke dosennya gitu. Aku udah bilang sama dosenku, tapi dosenku bilang ikut penguji aja mbak kayak gitu. Sedangkan tahu nggak sih kak, dosenku tuh kayak nggak bimbing gitu loh. Kayak cuman aku seharus sih kalau ngomong nggak bimbing, cuman aku ngerasa kurang terbimbing aja. Beda sama teman-teman yang lain yang benar-benar dibimbing, tipe atau salah arah itu tuh tetap dibimbing. Kalau aku tuh enggak. Kayak sendiri mandiri gitu ya. Itu mungkin karena dosenku itu kan khususon kuanti kan, kuantitatif. Sedangkan aku skripsiku kualitatif. Udah gitu dosen dua aku tuh dekan, tahu sendiri kan dekan kalau Iya, kalau apa tuh sibuk kalau banget sibuknya ya. gimana Kak? Iya jadi kayak gitu deh. Jadi ya terus usaha apa gitu buat biar kamu itu ya ikhlas gitu sama skripsinya yang akhirnya seperti itu gitu loh. Ada nggak usahanya? Oh ya, cuma ngerjain doang sih. Ikhlas-ikhlasnya ya nggak tahu, aku sampai sekarang belum cari cara biar aku ikhlas gitu. Ya salah satunya ya cuman aku kerjain, nanti juga aku ikhlas gitu. Setelah itu kayak ikhlas gitu. iya kayak aku coba aja deh, kayak coba aja dulu deh siapa tahu ikhlas itu sih. Belum ada yang aneh apa sih yang effort banget buat ikhlas. Salah nggak sih kalau kayak gitu? Iya. Kadang memang kalau nggak sesuai ekspektasi kita juga emang mangkelin ya gitu. Aku juga ya, saya juga pernah merasakan hal itu. Cuman ya kalau memang baiknya seperti itu gitu ya nggak apa-apa, dicoba aja gitu, ya kan? Iya sih, tapi berarti nggak apa-apa kan itu? Ya kalau memang ya itu tadi, kalau memang baiknya kayak gitu ya nggak apa-apa aja gitu kan. Pelan-pelan kali Iya, ya Kak. pelan-pelan Pelan-pelan yang penting ada progres deh. iya betul, pelan-pelan yang penting ada progres. Kan kamu tadi pengennya nggak tertinggal toh gitu. Nah ya nggak apa-apa, pelan-pelan, meskipun emang ya namanya juga ya gimana ya, emang keinginan orang beda-beda. Gimana ya, ya ekspektasi hidup emang kadang berubah-ubah kan ya gitu ya, apalagi bisa sesuai kan Sama dosen kan. iya, apalagi ya begitu deh. Iya sih, ya udah kalau yang itu mah ya tinggal dikerjain juga nanti ikhlas gitu ya katanya kan. Aku juga mikirnya aku ngerjain skripsi juga kan nggak harus sesuai idealismeku gitu kan. Menurut dosen juga lebih baik soalnya kan ya skripsiku kan bukan hasil karya satu orang kan, bisa dari dosen sama dari aku pengennya gini, dari dosen pengennya gitu, ya udahlah kita campurin aja. Ya udahlah aku ikhlas aja. Cuman ini sih yang paling berat, ya itu yang bikin aku tuh kadang diem tuh ya bisa nangis gitu loh walaupun di tempat wisata. Ya itu karena aku belum terima aku tertinggal. Aku tertinggal tuh rasanya Gimana? aku nggak terima banget gitu. Nggak terima, terus takut, terus kayak aku salah kok gitu. Soalnya aku kayak ngerasa dari SD sampai SMA tuh aku nggak pernah ngerasa setertinggal ini gitu. Kayak aku bisa kok SD sampai SMA dapat ranking dan dapat posisi yang terbaik gitu. Aduh sorry ya kak jadi sombong, tapi gimana ya, bukan Iya, sombong nggak tapi ngerasa aku mampu kok kayak gitu. iya aku ngerasa mampu tapi kok mereka lebih mampu gitu. Aku kayak nggak terima. Aku tahu ini salah tapi ya semoga sih ini bisa jadi pacuan aku buat ngerjain skripsi sih. Cuman ya itu Kak, aku masih bingung aja gimana ngendaliin biar aku tuh nggak ngerasa tertinggal terus aku nggak sedih terus, dan aku tuh bisa
dan akhirnya tuh aku bisa menerima kalau ya udah tertinggal tuh nggak apa-apa. Gitu. Aku tuh masih belum gitu, soalnya aku kadang ya itu yang aku ceritain, aku diam sedikit nggak ada teman ngobrol itu mesti langsung kepikiran skripsi terus nangis overthinking yang enggak bahkan waktu itu aku sampai pernah kayak oh, udah aku nggak mau skripsinya ya itu bodoh sih. Tapi sampai seputus asa itu Ya. gitu. Kakak dulu skripsian kayak gitu juga kan sih? Iya, iya sih, pasti pusing banget gitu loh. Aku juga pernah gitu merasa kayak putus asa banget di hidup gitu loh. Kayak emang nggak enak banget kan ya. Ya tapi perlahan-lahan ketika ya kita memang dari diri sendiri harus sadar sih gitu akan kalau 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 misal kita kayak gini terus nggak akan jalan, nggak akan berubah gitu loh gitu sih. Aku dulu tuh kayak gitu loh mikirnya gitu. Dan ya perlahan-lahan mulai dipaksa gitu loh meskipun emang sedikit demi sedikit banget waktu itu ya alhamdulillah akhirnya bisa gitu. Berarti sekarang aku tinggal nerima aja ya kakak ya, dikit-dikit pelan-pelan terima kalau aku ya memang tertinggal gitu. Iya enggak sebenarnya enggak gitu juga ya cuman mungkin karena ya teman-teman kamu ya enggak menyalahkan juga ya tapi kan ya, kapasitas seorang kan juga beda-beda gitu kan ada yang mentalnya kuat tapi fisiknya lemah ada yang fisiknya kuat tapi mentalnya lemah nah mungkin kamu ada di salah satu itu gitu kan nah ya kalau menurut saya wajar-wajar aja gitu loh bukan wajar tertinggalnya tapi wajar karena ya memang skripsi itu sesuai itu gitu loh ibaratnya gitu loh. Berarti aku nggak salah kan? Ya nggak salah dong kan kamu juga sudah berusaha kan gitu loh udah berusaha semaksimal mungkin gitu mungkin ya gimana ya ya patokannya kayak jangan terlalu terobsesi sih menurut aku sih gitu loh soalnya kemampuan manusia itu berbeda-beda kan gitu loh Cuman tuh aku iya sih emang ada yang bilang juga kayak proses orang beda-beda gitu kan. Iya kadang juga itu jadi kalimat penenang aku terus juga ya udah jangan tengok-tengok orang lain gitu terus juga jadi penenang aku. Cuman juga aku kadang juga ya itu kan mikir aku salah nggak sih tertinggal tuh kayak soalnya aku kayak kalau ketemu teman-teman aku belum penelitian atau progresku nggak secepat mereka tuh aku kayak punya aib yang gede banget. sebenarnya hal itu wajar dan ya bukan suatu aib ya gitu Beneran kak bukan aib? iya bukan dong Terus aku gimana dong kalau kayak gitu? Enaknya kamu aja kamu pengennya kayak gimana gitu Ya aku pengennya aku nggak ditanya kayak gitu sih. Kalaupun ditanya kayak gitu aku kayak kepengennya aku nggak ngerasa itu kan gitu. Tapi gimana ya caranya ya itu sih mungkin salah satunya caranya menerima gitu gini bisa jadi itu salah satunya sih terus mungkin bisa jadi kamu kayak menghindar dari orang lain. nggak menghindar juga ibaratnya kayak ya udah bodo amat sama apa yang diomongin orang ketika hal itu tuh bikin kamu down gitu loh mungkin itu bisa jadi salah satu tapi ya balik lagi kamu bisa atau enggak melakukan hal itu gitu loh Ya sih ya kayaknya aku bisa sih easy. Aku nggak tahu aku sekarang bilang easy tapi kan nggak tahu ya besoknya ya bismillah doain ya kak. iya semoga sih skripsinya cepat selesai ya amin Iya, amin. Terus juga dosenku juga ya gitu deh Ya, bisa. doanya ya. Amin. Semoga sih dosanya juga mempermudah Amin. gitu loh. Nah, kan kamu juga udah kayak ibaratnya bisa
mendengarkan apa kata penguji ya, tadi bilang ya, penguji semoga sih bisa dipermudah gitu loh, karena kamu juga ikut mendengarkan gitu. Gitu. Oh iya, satu lagi Kak, tapi kan aku udah mesti kayak nggak lulus tepat waktu nih. Kira-kira orang tua aku sedih nggak ya? Kalau semisal sedih pasti ya nggak tahu ya, setiap orang ya, setiap orang tua, tapi setiap orang tua pasti juga sedih, tapi kan orang tua nggak akan menunjukkan kesedihan itu kepada dilihat dari biar apa, nggak akan menampakkan kesedihan itu kepada anak-anaknya gitu, pasti jarang lah orang tua yang seperti itu gitu ya. Paling nanti juga orang tua juga mengerti gitu loh, memahami gitu ya, namanya juga masih belajar gitu ya, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kan kedepannya nanti kita mau gimana, ada plan lagi gitu kan. Iya sih benar, harus ada plan itu ya. Ya mungkin aku belum bisa banggain kedua orang tua aku lewat wisuda atau aduh jadi sedih. Ya Allah sih, ini tisunya. Terima kasih. Mungkin aku nggak bisa banggain kedua orang tua aku lewat cum laude atau IPK yang tinggi atau lulus tepat waktu. Nangis dulu aja. Tapi mungkin aku bisa banggain orang tua aku lewat hal yang lain, mungkin kesuksesan yang lain. Iya betul banget itu. Doanya ya Kak biar aku sukses. Amin, semoga aja sukses. Pasti sukses. Iya. Doanya ya Kak beneran biar aku dilancarkan skripsinya, terus nggak nambah-nambah semester lagi karena ini udah semester mau naik semester 9. Aku takut aja progresku buat bagian orang tua tuh apa tuh habis di masa kuliah kita. Aku nggak mau. Doanya ya Kak. Ya, semoga skripsinya lancar, dipermudah. Amin. Gitu ya, tepat waktu, paling enggak ya bulan akhir tahun besok udah bisa wisuda. Gitu. Ya. Makasih ya Kak, aku jadi udah lega, udah bisa nangis terus. Makasih. Iya. Iya, soalnya aku nggak punya teman yang buat cerita kayak gini gitu. Nggak punya teman yang buat yang aku percaya gitu buat keluh kesah gitu, soalnya mereka kayak ya gitu dah. Gitu lah, tahu sendiri aku emang udah nyaman sama kakaknya ya. Kakak sehat selalu biar bisa aku konsul gitu. Jadi sedih. Ya Allah. Makasih ya Kak. Nangis dulu nggak apa-apa. Ya udah, aku pulang dulu ya Kak. Aku mau nunggu somai di depan. Oh gitu, udah. Tapi ini udah lega ya setelah kamu cerita gitu-gitu, udah lega. Udah. Ya, Alhamdulillah. Terus semoga nggak overthinking lagi. Kurang-kurangin. Kalau menurut aku sih, untuk menghilangkan overthinking itu kita harus bodo amat sama hal-hal yang bikin kita down. Tuh kalau menurut aku. Tapi balik lagi ke kamu, gimana cara menyikapinya gitu-gitu. Terus ya begitu. Terus mungkin apa setelah ini mau ada pertemuan lagi atau enggak? Kayaknya sih perlu sih Kak. Kayaknya perlu, tapi nanti aku kabarin lagi ya Kak. Atau soalnya aku kadang mungkin semingguan atau setelah ketemu dosen biasanya aku sesak lagi. Gitu boleh. Besok kalau misal butuh lagi ada pertemuan, bisa apa namanya, menghubungi saya. Oke, terima kasih ya Kak. Terima kasih. Doanya. Semangat, semoga skripsinya lancar, dipermudah. Oke. Terima kasih, dadah.